Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salam damai buat kita semua. Saudara, untuk menyambut peringatan Jumat Agung, saya mengajak saudara di dalam permenungan tentang salib. Saya beri tema, salib mengubah hidupku. Didasarkan dari kitab Injil Lukas pasal 23, ayat 33 hingga 43, akan saya bacakan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengecek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, salib boleh dikata menjadi simbol kekristenan. Itulah sebabnya sebagian besar orang Kristen punya salib. Apakah saudara termasuk salah satu di antaranya? Nah, saudara, apakan dengan salib itu? Untuk hiasan dindingkah? Atau untuk penghias leher,
penghias telinga, atau untuk penangkal kuasa gelap. Sehingga tiap ruang selalu ada salib yang dipajang di sana. Karena saya pernah diajak seseorang untuk membeli salib karena dia punya rumah baru. Ternyata bukan hanya satu salib, tapi beberapa. Saya tanya untuk apa? Dia berkata tiap kamar harus ada salibnya. Kenapa? Saya tanya. Ya, supaya Tuhan hadir. Supaya tidak ada ketakutan, tidak ada pengganggunya. Jadi salibnya dipakai untuk penangkal kuasa gelap itu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan tentang makna salib yang sesungguhnya. Salib rupanya merupakan puncak perseteruan, kebencian imam-imam kepala dan para ahli Taurat dengan Yesus. Tetapi justru oleh salib itu manusia diperdamaikan dengan Allah. Kalau imam-imam kepala itu justru mengadakan perseteruan dengan Yesus, Yesus malah memperdamaikan Allah dengan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memohon, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salib ternyata tempat segala dosa dan kejahatan kita dibebankan pada pundak Yesus. Sehingga sucilah hati kita yang percaya kepadanya. Salib merupakan tempat Yesus dihina serendah-rendahnya. Namun Allah sangat meninggikan Dia yang telah setia dan taat, agar kita yang percaya tidak lagi menjadi manusia yang hina. Salib seolah merupakan kekalahan Yesus. Ternyata salib justru merupakan kemenangan Yesus karena berhasil menyelesaikan misi Allah secara sempurna dan membuat kita manusia selamat. Salib yang adalah lambang kutuk Allah yang ditanggung oleh Yesus ternyata menjadi mahkota bagi kita yang setia mengikut Yesus sampai akhir hayat. Salib adalah akhir hidup Yesus di dunia ini, tetapi justru merupakan awal bagi kita yang percaya untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang menyaksikan penyaliban Yesus, itu merupakan kesempatan untuk melampiaskan nafsunya, mengejek, mengolok-olok Yesus yang nampaknya pada waktu itu sudah tidak berdaya lagi. Salib seolah merupakan kebodohan Yesus yang mau menanggung semua itu. Padahal disitulah justru nampak kekuatan Yesus untuk bertahan sampai akhir. Yesus tidak turun dari salib. Yesus tidak menyelamatkan dirinya seperti yang diminta oleh pemimpin-pemimpin agama, oleh prajurit, oleh salah seorang penjahat di sebelahnya. Semua itu Yesus lakukan untuk mengubah nasib manusia yang seharusnya dibinasakan menjadi diselamatkan. Karya keselamatan dinyatakan pada salib itu. Manakala salah seorang penjahat memohon, "Yesus, ingatlah aku apabila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Dengan kekuatan yang masih tersisa, Yesus memberi kepastian dengan berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Tempat di mana hubungan manusia dengan Allah sangat indah dan sangat dekat. Pada salib itulah Yesus berkasih karunia mengubah hidup penjahat kaliber yang harusnya menjadi penghuni neraka, diubah menjadi penghuni sorga. Nah, saudara-saudara, apakah salib juga mengubah hidup kita? Mengubah perangai kita? Dan bukan hanya menjadi penghias semata. Marilah kita merenungkan secara pribadi. Sudah bermaknakah salib itu bagi hidupmu? Kiranya salib Kristus memampukan kita untuk bertahan setia dan semakin teguh mengikut Yesus, walau harus juga memikul salib. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini ketika kami dalam rangkaian memperingati akan pengorbanan Kristus Yesus di salib, kami sungguh-sungguh merasakan betapa agung kasih-Mu ya Yesus. Karena pengorbanan-Mu telah mengubah nasib diri setiap kami. Dan kami mohon kiranya salib itu juga mengubah kehidupan kami. Bukan asal kami menjadi orang Kristen, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi gambar Kristus di dalam kehidupan kami, yang rela berkorban untuk hal-hal yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Tuhan, biarlah kami tidak main-main dengan iman kami kepada Kristus Yesus, tetapi biarlah kami selalu merenungkan makna salib yang sesungguhnya, sehingga membuat kami selalu mempunyai perangai yang semakin diperbaharui karena keteladanan Kristus di atas kayu salib itu. Tuhan, tolong kami agar kami selalu mengingat akan salib Kristus. Kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita dan masih dalam pengobatan secara berkepanjangan. Tolong ya Tuhan, di dalam penderitaan mereka, biarlah mereka memandang salib Kristus, di mana Kristus mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat ketimbang penderitaan kami. Tuhan, tolong kami mengingat akan kesetiaan dan ketaatan Kristus pada salib itu, sehingga menjadi jaminan keselamatan kami. Biarlah kami sungguh meneladani sikap hidup Yesus, setia dan taat sampai mati. Terima kasih ya Tuhan, karena hingga saat ini Tuhan tetap mengaruniakan kepada kami iman dan selalu mengingatkan kami untuk memelihara iman percaya kami, agar kami semakin teguh di dalam Kristus Yesus. Apapun yang kami alami di dunia ini, biarlah kami selalu berpegang teguh kepada Kristus. Tak satu pun yang dapat memisahkan diri kami dari kasih Kristus. Semua itu semata-mata karena salib Kristus. Tolong Tuhan, agar salib Kristus bukan menjadi sesuatu yang memalukan diri kami, karena seringkali ada olok-olokan bahwa Tuhan kami disalibkan di sana, tetapi biarlah hidup kami selalu menjunjung tinggi akan salib Kristus, boleh memuliakan Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan untuk kegiatan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan perayaan Paskah,
agar semuanya itu boleh kami jalani bukan hanya sebagai kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh boleh mengubah karakter kami dan meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah kita sungguh-sungguh tetap menjunjung salib Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ku setia tetap, itu jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat